Diceritakan terjadi wabah misterius yang sedang melanda negara Prancis, di mana wabah itu membuat para manusia bermutasi menjadi hewan. Hingga sampai sekarang tidak ada yang tahu dari mana wabah ini berasal, karena orang yang terjangkit tidak merasakan apa-apa. Namun secara perlahan tubuh mereka akan berubah menjadi mutan seperti hewan. Suatu pagi kita diperlihatkan seorang ayah bernama Francois mengajak putranya bernama Emil untuk menjenguk istrinya bernama Lana yang saat ini sedang dikarantina di rumah sakit karena berubah menjadi seperti serigala. Lana sengaja dibawa ke karantina karena pada suatu hari ia mengamuk dan mencakar pipi Emil. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka berdua mendengar sesuatu dari dalam mobil ambulans. Dan tiba-tiba keluarlah manusia burung dari ambulan itu, lalu menyerang petugas medis dan kabur. Setelah situasi kembali tenang, Francois dan Emil melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter memberitahu kalau mereka belum bisa menganalisa lebih jauh virus ini. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Oleh karena itu, Lana dan beberapa orang lain yang terjangkit wabah akan dipindahkan ke pusat penampungan yang lebih memadai dan mendapat penanganan yang tepat. Alors oui, il faut garder espoir. Di sini karena tidak ingin jauh dari istrinya, Francois pun mengajak Emil untuk ikut pindah ke wilayah dekat penampungan yang dimaksud. Francois pun yakin kalau istrinya bisa disembuhkan. Mais on avance. C'est René Char, c'est tout ce que j'ai à dire. Kemudian mereka menjenguk Lana yang sedang duduk di dalam ruangan khusus, di mana kini wajahnya mulai banyak bulunya. Beberapa hari kemudian, Francois dan Emil pindah ke wilayah selatan. Sesampainya di kota yang dituju, Francois langsung menyewa sebuah rumah di pinggir hutan. Singkat cerita, Emil menjadi siswa pindahan di sekolah setempat, sedangkan ayahnya bekerja menjadi koki di sebuah warung angkringan. Kemudian saat Emil memperkenalkan diri di dalam kelas, tiba-tiba seorang murid perempuan yang bernama Nina penasaran melihat luka bekas di wajah Emil. Très constructive. Tu t'es fait virer de ton lycée? Lalu Emil menjawab dengan santuy kalau lukanya itu akibat dicakar kucing garong. Ma mère, elle est morte. Sepulang sekolah dengan sepedanya, Emil mampir ke warung angkringan tempat kerja ayahnya. Di sana Emil berkenalan dengan pemilik angkringan yang bernama Pak Yaques dan Ibu Naima. Bonjour Emile. Ça sent super bon. Et notre pays, tu le trouves comment? Personne service là? Malam harinya terjadi hujan deras disertai badai menimpa wilayah itu. Tiba-tiba Emil melihat sosok manusia yang wajahnya sudah mirip bermutasi menjadi hewan. Namun tiba-tiba makhluk itu menghilang. Keesokan harinya, di saat Francois dan Emil sedang membereskan ranting pepohonan yang tumbang, Francois menerima telepon dari dokter yang berkata kalau bis yang membawa rombongan istrinya mengalami kecelakaan. Lalu Francois dan Emil pun bergegas menuju TKP. Sesampainya di lokasi, di saat Francois hendak mendekati mobil yang mengalami kecelakaan, dia dihadang oleh beberapa anggota polisi. Kemudian seorang polisi wanita yang bernama Julia menjelaskan kalau bis yang membawa para pasien karantina terperosok ke dalam danau. Un arbre est tombé sur la chaussée avec la... Francois pun menanyakan keadaan istrinya yang bernama Lana. Setelah melihat daftar pasien, Julia menjelaskan kalau ada lebih dari 40 pasien karantina yang belum ditemukan termasuk Lana, dan mereka semua masuk ke dalam hutan. Di sini Julia pun berjanji jika pihak kepolisian berhasil menemukan Lana, maka mereka akan segera menghubungi Francois. Ça va aller. Setelah itu, sesampainya di rumah, Francois tidak menyerah dan dia pun menggantung baju-baju miliknya di luar rumah dekat hutan. Dia berharap istrinya akan mengetahui keberadaan mereka di sini dengan mencium aroma bajunya. Papa, qu'est-ce que tu fous, sérieux? Keesokan harinya di saat pelajaran olahraga, Emil bermain tarik tambang dengan teman-temannya. Dan secara mengejutkan, Emil bisa bertahan menarik tambang meskipun dia sendirian.
Di sini mulailah Emil merasa ada sesuatu yang aneh di mana kuku tangannya mengeluarkan cakar kecil. Melihat itu, Emil pun bergegas pulang ke rumah dan langsung mencabut kuku cakar kecil itu hingga kesakitan. Tak hanya itu, Emil juga melihat sesuatu yang menonjol di punggungnya. Di sini pikiran Emil pun kacau, antara blek ngising sama ngeli. Emil pun menyadari bahwa dia sepertinya sudah tertular, dan cepat atau lambat dia akan berubah menjadi hewan. Sementara itu, ayahnya sedang berjalan untuk persiapan masuk ke dalam hutan mencari istrinya. Dan ternyata di sana ada polisi wadon Julia. Lalu Francois pun bertanya kenapa sampai sekarang tidak ada polisi yang memberinya kabar tentang keberadaan istrinya. Julia memberitahu kalau saat ini kepolisian sudah tidak lagi mengurus kasus para pasien karantina yang hilang. Karena sekarang yang menangani adalah pihak militer. Namun Julia yang sudah berjanji, dia bersedia membantu Francois mencari istrinya yang hilang di dalam hutan. Honneur et patrie. Tak lama, tiba-tiba seorang berteriak dan mengatakan ada manusia hewan di tempat ini. Francois mengira kalau itu adalah istrinya. Dia pun langsung mencari makhluk itu. Namun ternyata itu bukan istrinya, melainkan manusia gurita. Julia kemudian langsung lompat dan menangkap makhluk itu. Dan ternyata masih ada satu lagi manusia mirip terenggiling yang sedang bersembunyi. Francois mengira itulah istrinya, namun ternyata juga bukan istrinya. Sesampainya di rumah, Francois mengajak Emil bersiap-siap untuk pergi ke hutan mencari ibunya. Emil pun setuju, namun sekarang dia akan pergi ke pesta yang diadakan di rumah temannya. Dan setelah usai pesta, dia berjanji akan ikut ayahnya mencari ibunya. 7 heures minimum, méthode. Setibanya di acara pesta, Emil pun mulai bergoyang ria sambil mendem. Tak lama perasaan Emil mulai terlihat tidak baik-baik saja. Namun teman-temannya mengira Emil dia mendem karena banyak minum. Kemudian Nina pun memberikan obat. Lalu Emil dengan refleks menjilat tangan Nina. Dans ses yeux, il y avait de la haine. Perasaan Emil pun semakin gak karuan dan tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Kemudian secara diam-diam Emil berlari masuk ke dalam hutan. Keesokan harinya Emil terbangun di pinggir danau dengan darah di mulutnya. Emil lalu kembali ke rumahnya dengan keadaan belakuning gleyup dan langsung masuk ke kamar mandi. Ia pun merasa sepertinya selilitan habis makan daging. Setelah diambil, ternyata Emil kelulutin bulune burung. Dan semalam secara tidak sadar Emil telah memakan burung. Keesokan harinya, Francois dan Emil pergi ke dalam hutan untuk mencari Lana. Hingga hari semakin larut, namun mereka berdua tidak menemukan apa-apa. Namun mereka berdua terus semangat demi menemukan keluarga tercintanya. Lana! Hingga mereka berdua berteriak di kegelapan malam memanggil nama Lana. Berharap Lana mendengar suara mereka. Segala upaya pun dilakukan, bahkan Emil menyetel CD yang berisi lagu kesukaan ibunya. Dia berharap ibunya akan datang setelah mendengar lagu itu. Pagi harinya, tiba-tiba anjing mereka berlari ke dalam hutan. Lalu Emil pun mengikutinya. Tak lama Emil melihat manusia seperti bunglon di atas pohon. Dan tiba-tiba muncul manusia burung menyerangnya. Cakar manusia burung itu pun menusuk lengan Emil hingga berdarah. Namun secara aneh, manusia burung itu berhenti menyakiti Emil. Seolah-olah dia tahu kalau Emil adalah salah satu dari mereka. Francois kemudian datang dan membawa Emil pergi. Francois berencana membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Namun Emil di sini menolaknya. Kemudian mobil mereka terhenti karena polisi memblokir jalan di depannya dan ternyata di sana ada Julia. Lalu Julia menghampiri dan menjelaskan kalau manusia hewan semalam menyerang kuda-kuda yang ada di dalam kandang. Des créatures ont attaqué le club d'équitation. Kemudian Julia bertanya apa yang Francois dan Emil lakukan di area hutan ini.
Francois pun memberitahu kalau dia akan membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lengannya. Namun Emil terus-terusan menolak hingga akhirnya Julia membawa Francois dan Emil ke dalam klinik yang ada di dalam markas kepolisian. Luka di lengan Emil itu pun langsung dijahit oleh dokter yang ada di sana. Vous voulez prendre l'air? Keesokan harinya di sekolah, Emil, Nina, Victor sedang belajar di dalam laboratorium. Di sini Emil mulai tidak bisa fokus karena pendengarannya menjadi sangat peka. Di mana Emil terganggu oleh suara hamster yang ada di sampingnya. Dan secara refleks, tiba-tiba Emil berteriak menyuruh hamster-hamster itu untuk diam. Setelahnya saat Emil hendak pulang, keseimbangan tubuh Emil ternyata juga sudah berubah. Di mana dia sekarang tidak bisa lagi mengayuh sepeda hingga ia pun terjatuh. Nina yang khawatir berpikir kalau Emil mengidap penyakit kecemasan seperti dirinya dulu. Quand je savais pas ce qui m'arrivait. Emil kemudian menangkap ikan di sungai dan dia memberikan ikan hasil tangkapannya itu kepada manusia burung dan manusia bunglon. Manusia burung pun langsung memakan ikan pemberian Emil, lalu mereka berdua saling berkenalan. Di mana nama manusia burung itu adalah Fix. Fix. Emil kemudian bertanya kepada Fix apakah dia pernah bertemu dengan ibunya manusia serigala yang bernama Lana. Ma mère, elle était dans l'accident aussi. Fix pun menjawab kalau dia tidak pernah bertemu orang lain selain si manusia bunglon. Emil lalu melihat banyak bulu Fix yang lepas karena terjatuh di saat sedang belajar terbang. Kemudian Emil mengajak Fix ke sebuah danau untuk belajar terbang. Di mana di danau itu Fix akan bisa belajar terbang dengan lebih aman. Fix pun akhirnya tahu kalau tubuh Emil sedang dalam proses berubah menjadi manusia hewan. Ça doit faire mal, non? Kemudian setelah danau itu bersih, Fix pun mulai berlatih terbang. Je crois que ça peut marcher. Sore harinya, Emil pulang menaiki sepedanya. Namun dia sudah semakin kesulitan. Hingga akhirnya Emil pun membuang sepeda itu di dalam hutan. Di lain sisi di warung angkringan, di saat Francois sedang membuang sampah, ia dihadang oleh manusia hewan yang awalnya dia mengira kalau itu adalah Lana. Namun ternyata itu adalah adik Naima yang sudah berubah menjadi manusia hewan berwujud anjing laut. Francois kemudian melihat ada sosok manusia hewan lain yang kabur, dan ia yakin kalau itu adalah Lana. Namun dia tidak bisa mengejarnya. Tak lama Naima datang dan menenangkan adiknya yang sudah berubah menjadi manusia hewan. Namun kaki makhluk itu tersandung rantai yang membuatnya mengamuk dan berlari ke depan warung angkringan. Francois kemudian bergegas mengejar Lana. Dan dari kejauhan ia melihat Lana yang sudah berubah menjadi seperti serigala. Francois kemudian kembali lagi ke restoran untuk membantu Naima membereskan kekacauan. Tak lama Julia datang bersama pasukan militer. Francois lalu memberitahu kepada Julia kalau baru saja dia melihat Lana dari jauh. Julia pun mengajak Francois untuk mencari Lana di dalam hutan besok pagi. Tak lama Emil datang dan meminta maaf karena pulang terlambat. Emil beralasan kalau sepedanya telah dicuri. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pagi harinya, sepulang sekolah, Emil kembali menemui Fix untuk menyemangati Fix yang sedang berlatih terbang. Namun beberapa kali mencoba, Fix masih tetap tidak bisa terbang. Ça va? Ouais, ouais! Allez, fixe! Setelah itu Emil membantu mengganti perban di wajah Fix yang basah. Di sini Fix mengatakan kalau para dokter beralasan ingin menyembuhkannya, padahal hal itu justru menyakitinya. Fix juga merasa kalau dia semakin susah berbicara karena pita suaranya mulai berubah. Emil pun merasakan hal yang sama, selain tulang punggungnya yang berubah, kini tubuhnya mulai ditumbuhi bulu-bulu yang kasar. Dans tous les cas, c'est ridicule. Di lain sisi, Julia tengah membantu Francois mencari Lana di dalam hutan. Lalu mereka bersembunyi karena ada tentara yang datang berpatroli.
Setelah situasi kembali aman, mereka berdua pun melanjutkan pencarian. Namun tiba-tiba Francois berhenti karena dia melihat sepeda milik Emil di semak-semak. Singkat cerita, Francois membawa sepeda itu pulang dan membersihkannya. Di saat dia sedang mencuci tangan, tiba-tiba wastafelnya mampet. Setelah diperiksa, Francois menemukan beberapa potongan cakar di saluran wastafel. Dan disinilah Francois akhirnya sadar kalau putranya Emil juga mulai berubah menjadi manusia hewan. Beberapa jam kemudian di saat Emil pulang ke rumah, Francois menghadangnya di depan pintu. Lalu Francois menunjukkan cakar yang dia temukan di wastafel. Emil pun menyangkal dan dia berkata kalau dia tidak tahu mengenai benda itu. Francois kemudian memperlihatkan sepeda Emil yang sebelumnya dia temukan di dalam hutan. Kemudian sang ayah menyuruh Emil untuk mengayuh sepeda itu. Namun Emil malah kabur. Francois pun langsung mengejar Emil dan menenangkannya. Keesokan harinya, Francois menyuruh Emil berusaha sebisa mungkin menyembunyikan perubahan pada dirinya agar tidak ada orang lain yang tahu. Francois kemudian memberikan obat penghilang stres milik ibunya dulu. Ia juga memberikan penutup telinga agar pendengaran Emil tidak terlalu sensitif. Les dents poussent par l'arrière. C'est pas des dents, c'est des crocs. Tu garderas tes cheveux longs pour les cacher. Tak lama kemudian, Julia datang menjemput Francois untuk kembali melakukan pencarian Lana di dalam hutan. J'arrive. Setelah mereka pergi, Emil kembali menemui Fix yang sedang belajar terbang. Ternyata Fix kini tidak bisa berbicara lagi, di mana pita suaranya sudah berubah. Emil pun menyuruh Fix untuk tidak usah khawatir, dan dia berjanji akan mencari cara untuk membantunya. Si, bientôt tu sauras voler. Fix tiba-tiba naik ke atas pohon, kemudian melompat. Di sini Fix memperlihatkan kalau dia akhirnya bisa terbang. Dan sekarang Fix sudah benar-benar menjadi burung. Singkat cerita, semua warga kota menghadiri festival musim panas. Di sini Francois menjadi koki bersama Naima. Kemudian Francois yang melihat Emil datang, ia pun memarahinya karena menyuruh Emil untuk tetap di rumah. Lalu sang ayah yang melihat kuku cakar Emil mulai muncul lagi, ia pun hendak memotongnya. Namun Emil menolaknya. Emil mengatakan memotong cakarnya itu sia-sia, karena cepat atau lambat dia akan berubah menjadi manusia hewan. Kemudian Emil keluar dan bertemu dengan Nina. Di sini Emil ingin mengucapkan salam perpisahan karena sebentar lagi dia akan pergi. Mendengar itu, Nina lalu mengajak Emil menuju bar untuk bergabung dengan yang lainnya. Mereka berdua harus melewati ladang jagung untuk menuju bar. Di sini Nina berkata kalau dia menyukai Emil. Kemudian Nina pun mencium Emil. Dan di saat memegang punggung Emil, Nina akhirnya sadar kalau Emil mulai berubah menjadi manusia serigala. Namun Nina tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah itu mereka pun bergabung dengan teman-temannya. Emil lalu pamit ke toilet dan ternyata Victor mengikutinya. Allez pisser en train, mes milous. Di sini Victor mengatakan kalau tadi dia melihat Emil dan Nina di ladang jagung. Victor akhirnya tahu kalau Emil adalah manusia hewan. Victor yang sangat membenci manusia hewan, ia pun langsung menyalakan alat ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh manusia hewan. Macaque. Kemudian Emil yang kesakitan, secara refleks ia pun langsung mencakar Victor dan bergegas kabur. Semua orang pun panik melihat Victor yang terluka dan segera mengambil senjata lalu memburu Emil. Karena mereka menganggap Emil sangat berbahaya. Kemudian Emil pun terus berlari di tengah ladang jagung untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya. Seseorang lalu berhasil menghadang Emil. Dan di saat dia akan menembak Emil, tiba-tiba Fix datang menyerang pemburu itu. Emil pun langsung lari masuk ke dalam hutan. Sementara itu Fix mendampingi Emil dengan terbang di atasnya. Dan tak lama Fix pun tertembak hingga akhirnya dia tewas. Fix. Non.
Alex. Di dalam hutan, Emil yang merasa tidak mungkin lagi kembali ke kota, akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian ia melihat jejak kaki. Karena merasa penasaran, Emil pun mengikuti jejak kaki itu hingga masuk ke dalam sebuah goa. Keesokan harinya, Emil terkejut melihat sosok manusia serigala di hadapannya. Dan itu adalah Lana, ibunya yang kini sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia hewan. Namun meskipun sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia hewan, Lana masih mengenali Emil. Lana kemudian pergi, lalu Emil pun bergegas mengejar ibunya. Namun dia di sini melihat berbagai manusia hewan. Dan selama ini mereka bersembunyi di tempat ini. Tiba-tiba seseorang melemparkan bom asap, dan ternyata itu adalah pasukan militer yang datang dan langsung menangkapi semua manusia hewan yang ada di sini. Emil pun berusaha kabur, namun karena kondisi badannya lemah, ia pun akhirnya berhasil ditangkap. Emil lalu dibawa ke dalam kantor polisi. Karena wujud Emil masih seperti manusia biasa, dan petugas mengira kalau Emil adalah manusia. Francois kemudian datang untuk menjemput Emil. Di saat petugas menyuruh Emil menandatangani surat, Emil kesulitan menggunakan pulpen hingga merobek kertas itu. Sang petugas pun langsung sadar kalau Emil pasti sudah terjangkit. Lalu Francois langsung menghajar petugas itu hingga kelenger. Kemudian Francois langsung membawa Emil keluar dari kantor polisi. Saat di dalam mobil, Emil memberitahu ayahnya kalau tadi dia bertemu ibunya di dalam hutan. Dari kejauhan mereka berdua lalu melihat dua mobil polisi mengejar. Namun di sini Francois tidak akan membiarkan Emil ditangkap. Dia pun langsung banting setir masuk ke dalam hutan. Kemudian sang ayah menyuruh lari secepat mungkin masuk ke dalam hutan, membiarkan Emil hidup bebas di dalam hutan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.